Selanjutnya peserta ke-9 Nabila Nanda Putri kelas 8D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nanda Putri dari kelas 8D akan membacakan dongeng tentang kelawar yang pengecut. Di sebuah padang rumput di Afrika ada seekor singa yang sedang makan. Nyam 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 nyam. Tiba-tiba datang seekor burung elang yang terbang rendah dan menyambar makanan ke punya singa. Kurang ajar, kata singa. Sang raja hutan itu sangat marah sehingga ia memerintahkan untuk seluruh binatang untuk menyatakan perang terhadap bangsa burung. Mulai sekarang segala burung adalah musuh kita. Musuh kita. Usir mereka dan jangan disisakan. Binatang lain setuju sebab mereka merasakan telah diperlakukan sama oleh bangsa burung. Ketika malam tiba, bangsa burung kembali dalam sarangnya. Kelompok singa kelompok yang dipimpin singa menyerang ke kelompok burung. Kesempatan singa ada kesempatan digunakan oleh singa dan anak buahnya untuk menyerang. Burung-burung kocar-kacir melarikan diri. Untungnya masih ada burung hantu yang dapat melihat dengan jelas di malam hari. Sehingga mereka pun bisa lolos dari serangan singa dan anak buahnya. Melihat kelompok burung yang kalah, kelawar pun merasa cemas sehingga ia bergegas untuk menemui sang raja hutan. Ia pun berkata, sebenarnya aku termasuk bangsa tikus. Walaupun aku mempunyai sayap, maka izinkan aku untuk bergabung dengan kelompokmu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawan dan bertempur dengan kelompok burung. Malam berikutnya, kelompok yang dipimpin singa kembali menyerang kelompok burung dan berhasil mengusirnya. Keesokan harinya ketika kelompok burung sedang istirahat, kelompok singa sedang istirahat, kelompok burung menyerang balik dengan melempar batu dan kacang-kacangan. Awas, hujan batu. Teriak dari para binatang dari kelompok singa. Sang kelawar yang melihat hal tersebut merasa cemas. Ia bergegas menemui sang raja burung dan berkata, "Lihatlah sayapku. Aku ini seekor burung sama sepertimu." Elang pun menerimanya dengan baik hati. Pertempuran berlanjut.
Kera-kera menunggangi gajah atau badak sambil memegang busur dan anak panah. Kepala mereka dilindungi oleh tempurung kelapa agar tidak mempan dilempari batu. Setelah kelompok singa menang, apa yang dilakukan kelawar? Dia hanya bolak-balik berpihak pada kelompok yang menang. Sifat pengecut dan tidak berpendirian yang dimiliki kelawar lama-kelamaan diketahui oleh kelompok singa dan kelompok burung. Mereka sadar bahwa tidak ada gunanya saling bermusuhan. Akhirnya mereka bersahabatan kembali dan mengusir kelawar dari lingkungannya. Kelawar yang merasa malu akhirnya meninggalkan lingkungannya dan tinggal di goa yang gelap dan lembab. Ia hanya menampakkan dirinya setelah malam tiba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta terakhir, Dena Amelia, kelas 8H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dena Amelia dari kelas 8H. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita yang berjudul Landi, Wadah dan Kesepian. Di hutan yang indah, hidup seekor anak landang yang kesepian. Landi namanya. Landi tidak mempunyai teman. Kalau teman-temannya takut tertutup duri tajam yang ada di badannya. Maaf Landi, kami ingin bermain denganmu, tapi durimu sangat tajam, kata Cici dan teman-temannya. Tinggal Landi sendirian. Ia hanya bisa bersedih. Mengapa mereka tidak ingin berteman dan bermain denganku? Padahal tidak ada seekor binatang yang pernah terkutuk diriku, gumam Landi. Hari-hari berikutnya, Landi hanya bisa melamun di tepi sungai. Andai saja semua diriku ini hilang, aku bisa bebas bermain dengan teman-temanku, kata Landi dalam hati. Ketika sedang nasib dengan lamunannya, muncullah kuku kura-kura. Apa yang sedang kamu lamunkan, Landi? Sapa kuku kura-kura mengejutkan. Ah, tidak ada, kata kuku Landi malu-malu. Jika kamu punya masalah, aku siap mendengarkannya, kata kuku kura-kura. Kuku kura-kura kemudian duduk di sebelah Landi. Landi pun menceritakan tentang masalahnya. Kau tidak perlu khawatir, aku siap menjadi sahabatmu, kata kuku kura-kura. Betapa bahagianya hati Landi. Kini ia mempunyai teman. Kulihat tempurungmu begitu berat. Apakah kau tidak merasa tersiksa? Tanya Landi penasaran. Oh, sama sekali tidak. Tempurungmu ini sangat berguna. Tempurung ini bisa melindungiku jika ada bahaya. Selain itu, tempurungmu bisa menjaga tempat ini. Dan aku tidak perlu mencari tempat tinggal dengan susah payah. Landi pun merasa terhibur dengan cerita dari kuku. Suatu hari, teman Landi yang bernama Sang Kodok berulang tahun. Semua diundang termasuk Landi. Ayo Landi, kau harus ikut, ujuk kuku kura-kura. Aku tidak mau, pasti teman-teman yang lain akan menjauhiku, kata Landi bersedih. Kau tidak perlu khawatir, kau kan tidak sendiri, aku siap menemani. Di sana banyak kue dan buah-buahan loh, ada buah
memakai buah apel. Akhirnya Landi mau pergi bersama kupu kura-kura. Pesta Sang Kodok sangat meriah. Di sana banyak aneka macam kue dan buah-buahan. Ketika sedang asik dengan pestanya, tergantikan oleh teriakan yang berasal dari Tito. Awas, serigala datang! Tolong! Tolong! Ketika mendengar teriakan dari Tito, semuanya terbirik-birik. Semuanya berusaha berlari untuk menyelamatkan diri. Karena kuku tidak bisa berlari, akhirnya kuku kura-kura menarik kepala dan kakinya masuk ke dalam tempurung rumahnya. Kemudian Landi membentuk tubuhnya menjadi seperti bola. Tanpa sadar, Landi menabrak serigala. Aduh! Teriak serigala. Kemudian serigala merasa kesakitan. Serigala pergi dari pesta Sang Kodok. Hore! Hore! Akhirnya, hore! Hore! Hidup Landi-Landa! Hidup Landi-Landa! Kata teman-teman di pesta itu. Maafkan aku, Landi. Aku tidak menemanimu. Karena padahal kau tidak pernah menyakitiku, kata Cici. Akhirnya, Landi sudah memiliki teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.